Galatia 5 ayat 16-26. Kali ini kita akan mempelajari aspek-aspek apa saja yang ada di dalam satu buah roh itu. Saya bacakan dulu ayatnya buat saudara. Ayat 22. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Yang pertama, kasih. Kasih adalah bagaimana kita menerima, berbuat baik, melayani orang lain, bukan karena keuntungan yang kita peroleh dari dia, atau karena dia baik sama kita, tapi lebih karena dia adalah pribadi yang diciptakan oleh Tuhan sebagai sesama kita. Yang kedua, sukacita. Sukacita bukan karena hal-hal yang terjadi di luar kita yang membuat mood kita naik dan turun, sebentar sukacita, sebentar bad mood, dan sebagainya. Tapi sukacita adalah karena kita bersyukur karena pribadi Allah, pribadi Tuhan. Dia baik, dia mengasihi kita, dia setia, dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Karena itulah kita bersukacita di dalam Tuhan. Yang ketiga, damai sejahtera. Nah, damai sejahtera ini bukan cuek, nggak peduli, nggak mau mikirin, bukan. Damai sejahtera adalah keyakinan, rasa tenang, menyerahkan diri kita di dalam kebijaksanaan dan kedaulatan dari semua keputusan kita. Karena kita yakin bahwa dia mengasihi kita. Ini akan menyingkirkan semua ketakutan dan kekhawatiran dari hidup kita. Berikutnya, kesabaran. Kesabaran adalah kemampuan menghadapi masalah yang terjadi dalam hidup kita, menghadapi orang-orang yang sulit dalam hidup kita tanpa jadi meledak-ledak. Kesabaran bukan sikap yang sudah tidak peduli karena kita sudah pahit dengan Tuhan dan pahit dengan sesama. Berikutnya, kemurahan. Kemurahan adalah sebuah sikap yang keluar dari rasa aman dalam diri kita sehingga kita bisa berbuat baik sama orang lain dengan hati. Bukan dengan kepalsuan, bukan karena program, tapi dengan segenap hati. Kebaikan. Ternyata kebaikan bicara tentang menjadi orang yang tulus setiap saat. Bukan orang yang munafik. Bukan orang yang berbuat baik hanya untuk menjaga rasa aman dalam dirinya. Kesetiaan. Kesetiaan adalah orang yang bisa dipercaya dan dipegang kata-katanya. Kesetiaan bukan oportunis atau cari yang baik buat dirinya sendiri saja. Kesetiaan bukan bersahabat hanya pada saat-saat baik, tapi setiap saat. Kelemah lembutan. Kelemah lembutan adalah sikap yang keluar dari hati yang rendah hati. Rendah hati bukan merasa diri tidak baik, tapi tidak memikirkan diri sendiri terus. Lawannya adalah sombong, arogan. Penguasaan diri. Penguasaan diri adalah kemampuan untuk memilih mana yang penting, mana yang tidak, mana yang perlu didahulukan, mana yang tidak, mana yang baik, mana yang tidak, mana yang boleh, mana yang tidak. Nah, semua itu adalah sisi-sisi yang dihasilkan dari satu buah roh. Dan kita semua membutuhkannya, karena itu Alkitab bilang ini tidak ada hukum yang menentang hal itu. Nah, sekarang gimana caranya supaya kita bisa mengizinkan Roh Kudus, supaya grace dan semua kebenarannya bisa berakar di hati kita dan menghasilkan buah roh lewat hidup kita? Yang pertama, di ayat 24. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus. Jadi yang pertama yang harus kita lakukan adalah menjadi milik Kristus dulu dengan cara apa? Iman, percaya pada kasih karunia-Nya, pada gospel, pada karya salibnya yang sudah menyelesaikan segalanya buat kita. Dan menjadi milik Kristus berarti gini, kita punya rasa aman untuk mengakui, menyadari, mengenali semua kelemahan kita tanpa takut lagi. Itu adalah langkah yang pertama. Yang kedua, juga di ayat 24 bilang begini, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Maksudnya apa? Menyalibkan daging bicara bahwa secara motivasi terdalam di hati kita, kita mau mengakui dan kita mau menanggalkan semua berhala-berhala, semua hal-hal lain yang kita cintai yang lebih daripada Tuhan. Cara praktisnya, misalnya kita melakukan suatu kesalahan, maka nggak usah sibuk tanya apa yang baru kita buat, tapi coba tanya, kenapa saya masih melakukan itu? Dengan begitu kita akan belajar menemukan ada akar apa yang masih salah di hati kita. Ada hal apa yang masih kita cintai lebih daripada Tuhan di hati kita. Temukan itu, kenali itu, dan mulai belajar menanggalkannya di dalam Tuhan. Yang ketiga, di ayat 25. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Yuk biarkan diri kita dipimpin oleh roh. Dipimpin oleh roh bicara positif. Jangan menyerah dengan semua kelemahan kita. Aktif bicara gini, kita mau mengerjakan apa yang Roh Kudus tuntun buat kita.
Ayo kita terus hidup dalam penyembahan kepada Tuhan yang dipimpin oleh Roh Kudus, memusatkan perhatian kita kepada kasih Tuhan, kepada karya Kristus, pengampunan Kristus, kemuliaan yang Kristus kerjakan buat kita semua. Maka saya percaya semua kebenaran itu akan dibuat tertanam dalam hati kita, bertumbuh dan menghasilkan buah. Tuhan berkati.